pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita semua di tempat ini pagi hari ini meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Setiap detakan jantung saudara, tarikan nafas kita, semua karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kita 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini. Sama setiap kita bangkit berdiri sama-sama. Tundukkan kepala kita sama Tuhan. Mari kita fokus sama Tuhan. Dengan kasih yang besar, kami datang ya Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Selagi kami berdosa, Engkau tebus dosa kami. Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami. Terima kasih. Siapakah kami ini? Engkau mau datang dari surga, meninggalkan segala kemuliaan, merendahkan diri menjadi manusia, menderita sengsara yang tidak seharusnya Engkau terima Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Lawat dan jamah setiap kami. Kami butuh dekapan kasih. Bawa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang siap berdoa muji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih yang terindah sungguh daripadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
sepanjang umur hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kami yang harusnya binasa Tuhan, kami yang harusnya mati Tuhan Yesus, Kau gantikan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk kami hidup Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Jesus, we love you. Kami bersyukur. Terima kasih. Sungguh tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tak seorang pun seperti-Mu. Amin. Amin. Mari sembah Dia. Kami mau ekspresikan penyembahan kami. Kami mau ekspresikan pujian kami bagi Juru Selamat kami yang hidup. Bebaskan hatimu menyembah. Oh, kami mau angkat suara kami, angkat tangan kami, angkat hati kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan saudara menyembah. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Berikan sorak-sorak yang panjang, yang hebat, yang luar biasa buat Tuhan Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sungguh kau dahsyat luar biasa Tuhan. Engkau baik luar biasa Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami enggak memuji-muji Engkau. Tuhan, kami mau bersorak, kami mau memuji-Mu karena Engkau sungguh dahsyat luar biasa. Di dalam nama Yesus, yang mau katakan amin, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba tengok kiri kanan saudara, tepuk-tepuk pundaknya, katakan friend. Yuk pagi ini kita memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ngomong saudara, yuk pagi ini kita memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Yang mau katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Begitu panjang, begitu lebar. Amin saudara, sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. oh, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Begitu panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi Mengatasi langit. dalamnya dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Mari bebaskan hatimu bersuka cita. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur Besar kasih setiamu Tuhan. ya Tuhan. Panjang
satu kata yang kita mau katakan sama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mau mati buat kami. Terima kasih Kau mau menebus kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Angkat tangan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat Siapa? baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dengan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk lihat kiri kanan saudara katakan Tuhan baik banget sama kamu. Amin. Baik banget sama kamu. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu bukan kuat gagah kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena keberadaan kami. Bukan karena kemampuan kami. Bahkan kalau kami ada di sini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan buat setiap kami. Kami mau duduk diam seperti seorang murid ya Tuhan. Telinga kami, hati kami, hidup kami persembahkan. Kami kosongkan bejana kami Tuhan. Biar kami dipenuhi kembali. Penuhi kami Tuhan. Syaralabalabalabasyar.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanyakah Tuhan di hidupku. Mari katakan secara pribadi sama Tuhan. Kau berikan hidup Masing-masing yang kita berkata-kata sama Tuhan. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah salahnya. Apapun keadaan saudara, apapun musim saudara, Kaulah sumber pengharapan. katakan, nyatakan imanmu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. biar musik mengalunkan dengan lembut pujian ini. Setiap kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita menaruh tangan saudara di dada saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu. Setiap detakan jantungmu, setiap tarikan nafasmu, semua karena pengorbanan Yesus Tuhan. Engkau tetap bertahan Tuhan. Di saat penderitaan datang, tekanan hidup, pergumulan kami, beban-beban kami, Engkau bertahan menanggung semuanya Tuhan. Bahkan segala dosa-dosa kami, Dia bertahan terhadap dirimu saudara. Di atas kayu salib Dia bertahan, Dia bertahan. Dia menanggung, Dia menerima semuanya. Supaya engkau dan saya menerima pemulihan, supaya engkau dan saya menerima penyembuhan, supaya engkau dan saya menerima keselamatan, supaya engkau dan saya menerima segala berkat Allah. Adakah kau bersuka cita pagi hari ini? Adakah kau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini? Mari kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita sama Tuhan. Karena salib-Mu,
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh ya Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati Jumat Agung. Kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau keluar sebagai pemenang. Terima kasih boleh kami mengingat akan kebaikan Tuhan. Engkau sudah rela mati buat kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Sehingga kutuk itu boleh diangkat. Oleh karena darah Yesus yang sudah tercurah buat kita semua. Terima kasih Yesus, biar hari ini Tuhan kami mengingat kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, biar sekali lagi hari ini kami boleh mengingat hal itu Tuhan. Dan kami memberikan hidup kami untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Jumat Agung, Good Friday. Ya, dikatakan Good Friday bahwa hari ini adalah hari yang baik. Kita bukan lagi berduka cita atas kematian Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa hari yang ketiga Yesus itu bangkit. Tapi sekali lagi hari ini kita hanya memperingati bahwa Yesus itu sudah mengorbankan hidupnya buat kita. Menebus dosa kita. Kenapa itu berlaku sampai hari ini? Karena kuasa kutuk itu sudah dipatahkan oleh karena darah Yesus. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Di situ saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ayat yang 29 dikatakan bahwa apa? Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Sebelum saya akan melanjutkan, saya rindu untuk kita melihat suatu film. Silakan disiapkan bahwa kita bisa sekali lagi membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Ya, supaya kita punya gambaran bahwa bagaimana Yesus mengalami siksaan. Down the Via in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of
soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya menonton film ini, saya menitikan air mata. Begitu baiknya Tuhan, dia harus mati di kayu salib. Seringkali kita bertanya, kenapa dia harus mati di kayu salib? Karena ada tertulis, tanpa pertumpahan darah, pada waktu zaman kitab Taurat, tidak ada pengampunan dosa. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa buka satu ayat lagi, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Itu jelas sekali dikatakan, Galatia 3 ayat 13 sampai 14 demikian bunyinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu sekali, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena untuk mematahkan kutuk hukum Taurat. Sehingga kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Dan berkat Abraham sampai kepada kita semua. Bapak Ibu saya, ini sesuatu kalian kenapa harus mati di kayu salib? Kenapa dia harus digantung, disiksa seperti itu? Karena dikatakan tanpa pertumpahan darah. Hukum Taurat mengatakan kalau kamu berbuat dosa, kamu harus motong kambing. Kamu harus motong motong kerbau segala macam sesuai dengan dosamu. Setelah Yesus mati di kayu salib, dosanyamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini sesuatu yang dia tidak bisa dikatakan apa? Hukum Taurat sudah dibuat jauh sebelum Tuhan Yesus. Dan untuk mematahkan kutuk, dia harus mati di kayu salib. Dan sampai hari ini kita bisa menikmati yang namanya berkat Abraham kepada anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, ini tujuan Yesus mati di kayu salib. Maka pada waktu dikatakan bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Artinya apa? Yesus lahir ke dunia untuk hari ini. Ya harus mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Ini sesuatu yang saya melihat bukan hanya Natal yang kita selalu celebrate, pesta kelahiran. Tapi katakan apa? Pelayanan Tuhan selama 3 tahun lebih ini hanya untuk dia mati di kayu salib dan menebus dosa kita.
Dan ini dikatakan bahwa sudah selesai. Dan pada waktu itu dia katakan apa? Dia haus. Tentunya pada waktu menjadi seorang manusia. Dia mengalami siksaan, Bapak Ibu lihat, perjalanan Via Dolorosa yang sangat jauh, harus memikul salib, bahkan jatuh berkali-kali, ditendang, dipukulin, dan lain sebagainya. Rasa haus itu pasti ada. Dan sekaligus dikatakan seperti Yohanes 19 ayat 28 tadi dikatakan, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Yaitu di mana? Di Mazmur 69 ayat 21. Jadi sebelum Yesus lahir, kejadian ini sudah dinubuatkan. Di Mazmur sudah ada, Bapak Ibu lihat di situ, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Di Mazmur sudah memprediksi bahwa akan kedatangan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu sekalian, di sini juga dikatakan, dengan dia memperoleh air asam itu, yaitu anggur asam, dia bisa berseru dengan nyaring. Di Injil Lukas 23 ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus itu sebetulnya bukan mati oleh karena siksaan itu. Yesus tidak akan mati oleh karena siksaan. Yesus tidak akan mati oleh karena salib. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Ngerti maksud saya? Orang mungkin mati karena dipukul, karena ditembak segala macam. Dalam kondisi dia masih berdarah-darah seperti itu, Yesus tidak akan mati. Karena dia Allah yang hidup. Tapi dia katakan dengan rela hati, dia menyerahkan nyawanya. Beda Bapak Ibu sekalian. Orang mati karena mungkin dipukul, karena dibunuh, bisa mati. Karena ada organ yang pecah. Tapi dalam kondisi tubuh Yesus, dalam kondisi berdarah, tentu dia sebagai manusia juga berdarah. Tapi dia tidak akan mati. Sebelum dia katakan, sudah selesai. Dan dikatakan apa? Dan dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan nyawanya diambil. Bukan nyawanya direnggut dari dia. Dengan paksaan, dipukul, disiksa, bukan. Tapi dengan kerelaan hati. Kuserahkan nyawaku. Dan setelah itu, dia mati. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang kita harus mengerti. Kenapa dia harus mati di kayu salib dan darahnya tercurah? Karena untuk menebus dosa. Sehingga hukum kutuk itu tidak berlaku buat setiap kita yang percaya. Jadi jangan bilang, oh kita masih dalam kutuk nenek moyang. Tuhan sudah tebus di kayu salib. Dan harganya sudah lunas dibayar. Tidak ada kutuk dalam kita. Jangan kita merasa kita dalam hidup dalam kutuk. Kita tuh hidup dalam berkat Abraham. Tuhan waktu kita lihat sejarahnya tuh, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dengan iman Abraham, bahkan keturunannya akan diberkati berlimpah-limpah. Dan itu, oleh karena tadi ayat 3 Galatia dikatakan apa? Karena kutuk sudah diangkat oleh Yesus. Dan Yesus harus mati di kayu salib, disiksa seperti itu. Padahal kalau kita melihat ceritanya, Yesus itu tidak ada salahnya yang sangat berarti, yang harus dihukum mati. Nah ini sekarang kita lihat, di televisi banyak orang yang narkoba, korupsi, ya segala macam, membunuh orang. Nah orang seperti itu pantas dihukum mati. Padahal Yesus tidak pantas untuk mendapat hukuman mati. Itu kalau dalam peradilan zaman sekarang mungkin nggak begitu itu. Ya, kan hukuman mati terus 20 tahun ya, seumur hidup 20 tahun kalau di Indonesia kan begitu. Ya, yang paling berat hukuman mati, seumur hidup 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Dengan kondisi seperti ini, dia tidak pantas untuk dihukum mati. Tapi karena dia taat akan perintah Bapa dan harus dikerjakan. Ketaatan inilah yang Tuhan, yang Allah menghargai. Anaknya yang tunggal diberikan buat kita, supaya barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal.
Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan bahwa penderitaan dengan sukarela sudah selesai. Artinya apa? Pelayanan Yesus sudah selesai. Hari Minggu kita akan memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Jumat Agung, kalau kita bilang memperingati kematian Tuhan Yesus, sebetulnya kita sudah mengingat kematian Yesus setiap bulan sewaktu kita melakukan perjamuan kudus. Ingat? Sebelum pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Artinya apa? Kita memperingati akan pengorbanan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengerti bahwa makna dari Jumat Agung, sekali lagi kita boleh mengingat bahwa Yesus itu baik. Kalau Dia sudah baik, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Setelah saya mengenai firman ini, nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, kita akan ikuti firman dari Bapak Gembala. Silakan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi saya akan mengatakan sesuatu, bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar kita berbicara seperti Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tapi yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap.
Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu untuk diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan di menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup ini. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa,
kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu userahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan juga dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terikut kasih Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang beruntung, paling beruntung dari segala manusia? Coba yang kata. Saat dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia
Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Di Asbury University, Kentucky, Amerika, sudah terjadi revival. Sejak tanggal 8 Februari 2023, terjadi revival di antara anak-anak muda generasi Yeremia. Mereka mengalami pertobatan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus. Revival ini sedang menyebar ke seluruh Amerika dan juga sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika dan sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2023, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal membangun manusia rohani kita. Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka target kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi, dalam kemurahan hati, supaya kita diberkati. Karena Tuhan lebih dulu telah memberkati, mengasihi kita. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal unity. Unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hal yang seperti ini yang sudah terjadi di Asbury University, Kentucky, Amerika Serikat. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. 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 Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya, praramasyikaralamara. Haleluya, haleluya. Oh, ya la bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Betapa baiknya Engkau, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Jumat Agung ini untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami semua, ya Aba. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Dan Engkau menghendaki, meminta kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang akan kami lakukan, ya Aba. Ya Aba, ya Aba, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ora la bakira la bara. Ora la bara 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 bara. Ora la la bara 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 bara. Ora di la la bara bara. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi melalui firman ini diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Dan hari ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana kita mengisi hidup kita menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan kita punya hari depan yang baik. Kalau hari ini kita memperingati Jumat Agung, kalau waktu zaman Yesus terdahulu, murid-muridnya mereka merasa takut karena Yesus mati. Tapi hari ini kita sudah mengerti bahwa Yesus mati karena menebus dosa kita. Dan hari yang ketiga Dia bangkit dan kita peroleh kemenangan. Ada masa depan yang cerah buat kita semua. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Tengok sekali lagi hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan seperti Yesus sudah mengasihi engkau? Kalau engkau punya dosa, engkau punya masalah dalam hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan selalu mengampuni dosamu. Melalui bilur-bilur darah Yesus, melalui penebusan Yesus, segala kutuk sudah diangkat dari hidupmu. Dan engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Selama pelayan Tuhan maju depan, saya akan berdoa untuk perjamuan kudus sebelum dibagikan. Tuhan, kau lihat roti dan anggur ini.
Biar melalui roti dan anggur ini sekali lagi kamu mengingat kebaikan Tuhan. Karena pada waktu malam Tuhan Yesus sebelum diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan menyerahkan hidupnya untuk menebus setiap dosa kita. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini, kami boleh menerima janji Tuhan. Kami boleh hidup dalam kemenangan. Terima kasih, kami sambut tubuh dan darah Yesus dengan iman. Silakan roti dan anggur dibagikan. Mari Bapak Ibu sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau.
Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang lihat diri kita masing-masing. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan dosa yang belum diselesaikan, ini saatnya kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu ini dengan Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni kami semua ya Aba. Ampuni. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Begitu juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Angkat tangan. Saya berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sakit. Mereka membutuhkan kesembuhan. Terima kasih. Kau jamah mereka, jamah. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Oh, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan pengumuman. Silakan duduk Bapak Ibu Duduk, Bapak, Ibu, Saudara. Kita ada beberapa pengumuman untuk kita ketahui. Saya ulang. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita semua diberkati pagi hari ini sehidangan dengan Tuhan. Bahkan kita boleh menerima berkat Tuhan melalui firman yang dibagikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Gembala Sidang, Bapak Insinyur Niko dan juga Bapak Hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala Pak Hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mohon perhatian sebentar untuk sepekan kegiatan gereja. Ibadah Paskah hari Minggu kita adakan 2 kali seperti biasa, jam 8 dan jam 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah Youth setiap minggu juga ada di tempat ini jam 12. Ibadah Umas setiap hari Rabu di jam 10. Kami mengundang semua Bapak Ibu sekalipun belum usia emas boleh bersama kami di sini untuk ikut ibadah umas setiap hari Rabu di jam 10. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Di sini ada doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu yang ada waktu, mari silakan bergabung bersama kami di sini setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Cool Community of Love setiap hari Kamis di jam 7 di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bergabung bersama kami di sini di Cool setiap hari Kamis jam 7 malam ya. Persembahan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah dengan setia menopang pelayanan di gereja ini baik melalui doa maupun persembahan, melalui persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus yang mengembalikan berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda berkat jasmani dan rohani. Persembahan bisa dimasukkan dalam kantong persembahan. Adapun amplop persembahan kami siapkan dalam 3 amplop. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, silakan memasukkan di amplop yang seperti ini. Dan kemudian menaruhnya di kantong persembahan ketika meninggalkan ibadah ataupun pada saat memasuki ruangan ibadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pembangunan gereja ataupun perawatan atau perpanjangan sewa gereja, silakan memasukkan di amplop seperti ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, ada amplopnya sendiri, ada tulisannya perpuluhan. Silahkan menaruh di sini. Ataupun mungkin mau langsung memasukkan ke nomor rekening, silakan ada nomor rekening yang tercantum di layar. Silakan langsung melakukan transfer. Terima kasih sekali lagi kami mengucap terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu jemaat yang udah setia menopang pelayanan di tempat ini baik melalui doa maupun persembahan berkat. Tuhan yang membalikan berlipat-lipat kali ganda. Mari kita semua bangkit sebagai pemenang untuk memperbesar kerajaannya di tempat ini. Kita semua diberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih kami ada hari ini. Sebagaimana kami ada Tuhan, boleh kami Tuhan menghayati Tuhan, boleh kami Tuhan mengenang pengorbanan-Mu. Terima kasih semua karena Engkau baik, amat baik bagi kami. Bahkan kami boleh sehidangan dengan Engkau ya Aba, ya Aba, ya Aba. Terima kasih Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Tuhan pagi hari ini Tuhan Kau menegur kami, Kau mengajar kami, Kau mempertajam telinga, mata, hati dan pikiran kami ya Aba, ya Aba, ya Aba. Melalui firman yang dibagikan Tuhan kami percaya Tuhan
dengan kekuatan firman-Mu Tuhan. Kami akan bangkit menjadi pemenang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Atas setiap masalah kami, atas setiap pergumulan kami, atas setiap yang kami alami. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Masa depan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Hidup kami aman, diberkati di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami semua Tuhan bangkit menjadi pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Hari dan Ibu Gembala kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat, pewahyuan, kekuatan, kesehatan yang baru, yang terbaik selalu Tuhan tambah-tambahkan atas mereka. Bahkan anak-anak mereka, keluarga besar mereka semua Tuhan aman dan diberkati dalam perlindungan Tuhan. Pelayanannya di tempat ini, pekerjaannya, usahanya Tuhan buat berhasil. Bapak kami juga Tuhan berdoa untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini. Kau Raja segala raja yang mengurapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau unity Tuhan untuk menopang pelayanan Bapak Gembala kami di tempat ini. Sampai Tuhan visi-Mu digenapi atas gereja ini. Good news dan revival menjadi berkat, memberitakan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami semua pelayan-pelayan-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan menaikkan puji-pujian yang dipimpin Tuhan oleh worship leader dan imam musik yang membawa kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, worship leader dan imam musik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati keluarganya, pelayanannya, mereka semua aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pembina rohani kami Bapak Insinyur Niko Notora Harjo beserta keluarga besarnya Tuhan. Kesehatan, hikmat, pewahyuan yang selalu baru Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Bahkan wakil gembala, gembala rayon, gembala ranting, cabang-cabang khusus. Semua mereka Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di GB Gatot Subroto. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapak Gembala Rayon 1D Pak Kiki Tuhan beserta keluarga besarnya. Tuhan Bapak Gembala Ranting Cabang, Gembala Kul, semua pengerja dan jemaat di Rayon 1D. Di dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 91 digenapi atas setiap langkah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Kau dahsyat luar biasa. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Ada pemulihan, ada pertobatan, ada keselamatan di bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan setiap proses kejadian yang ada di bangsa ini, Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bangsa kami, bangsa Indonesia dimenangkan. Jiwa-jiwa di bangsa kami dimenangkan. Makmurlah, makmurlah Tuhan Yesus bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Raja yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh setia Tuhan ada bersama kami. Apapun keadaan mereka, Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Dari setiap generasi Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Dari para orang tua sampai kepada anak-anak Bapak. Kau Tuhan yang menyertai, melindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberkati gereja ini. Tuhan Kau yang mengembalikan berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang menyertai mereka Bapak. Kau Tuhan yang berkuasa atas setiap keadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan, mereka keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan yang kami sembah sudah menang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Segala berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus kami terima, kami percaya. Berkat jasmani dan rohani. Anggur terbaik, gandum terbaik, dan minyak terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja yang berkuasa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat melalui anak-Mu Bapak Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih ya Abah. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah Amin. daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati engkau, Amin. yang akan Amin. memulihkan keadaanmu, Amin. yang Amin. akan memberkati Dalam setiap nama pekerjaan Tuhan tanganmu, Yesus. yang akan menjaga kesehatanmu dan melindungi engkau mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, habis ini kita akan ada fellowship di ruangan balai warga. Saya harapkan jangan pulang dulu, kita bisa berfellowship bersama. Hari ini pas kebetulan hari libur, ya, juga Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you, Tuhan memberkati.